berarti adanya hilaf yang kata lu tadi cerita di tahun 2009. 2009 itu masih rame-rame di waktu lu 2013, 14 ke atas lah. 14 ke atas itu baru benar-benar disebutnya geng ya. Tongkrongan lah. Waktu dulu masih tongkrongan, cuman kan diberitain kan geng motor. Iya, jadi geng motor. Padahal kan itu sebetulnya bukan geng motor. Di dalamnya itu sekolah pelajar. Nah, ini gua diungkap juga nih di cas nih. Hilaf itu sebenarnya bukan geng motor. Mereka itu ibaratnya kumpulan pelajar-pelajar yang hanya nongkrong di tempat lokasi itu ya. Jadi komunitas itu. Kumpul seringnya setiap hari, apa hari-hari tertentu? Setiap hari, Bang. Setiap hari di situ? Tiap hari kita pulang sekolah, kita kan bicara out, Bang. Iya. Kita bicara out, kita pulang sekolah mengatasnamakan out gitu. Kita benturan, kita janjian sama Tede gitu. Cuman di dalamnya ini dibantu nih BR-BR-nya kan, kalau kita kan BR-nya dulu cuman paling celurit kecil-kecil, Bang. Ya, Kopel, paling juga pedang kecil. SMA kan dulu zaman SMA itu kan pedangnya gede-gede tuh. Kita dapat pedang gede-gede itu dari anak-anak SMA itu. Oh, dapat dari anak SMA itu. Anak SMA itu kita dapat pedang, buset nih pedang gede-gede banget. Nah, itu dari mana, Jok? Ya mereka bikin lah, Bang, bikin. Akhirnya kan kesini nanya PT-PT tuh, Bang, tuh udunan buat bikin BR ya kan. Buat janjian sama SBM tuh di depan Sky itu di Jalan Ahmad Yani. Kita PT-PT bikin BR tuh. Bikin BR PT-PT. Bikinlah kita ke Lewiliang, beli platnya, buat pegangannya, gagangnya kita bikin. Setelah selesai barang gede-gede banget, Bang, 2 meter, semeter kita pegangan itu. Nah, buat janjian sama SBM gitu. Nah, lu janjian lah di situ. Nah, malam sekitar jam 7. Sekitar jam 7. Nah, pada saat di situ sendiri lu jalan dari Air Mancur apa dari Warung Jambu? Jalan kita dari Rumah Sakit Salak sampai Air Mancur, Bang. Iya, dikawal juga sama kakak kelas dulu, dikawal sama siapa ya? Sama alumni Raska juga. Ya. Kakak kelas di AUD juga. Didorong support lah, Bang, gitu. Cuman tetap kita juga sama-sama ada ininya, Bang, gitu. Dari SMA juga kita buat banyak orang lah. Agak ini ya. Tetap perannya di dalam itu STM semua. Ya, walaupun anak SMA ada, cuman yang paling depan tuh anak STM semua. Anak STM semua. Nah, kenapa alumni masih berikut-ikutan di peran pada saat itu lu? Jadi mereka mantau, Bang. Mantau gitu. Takutnya ada kelasnya mereka bawa alumni juga, ada yang kena juga. Jadi udah persiapan lah kalau ada yang kena, siap-siap bawa ke rumah sakit biasa, Bang. Gitu. Nah, di situ kan kalau nggak salah kan di Surya Kencana Yapis ya. Jalan Ahmad Yani itu kalau kata gua warganya lumayan rese. Posisi itu sepi, Bang. Kebenaran karena malam kita janjian malam sekitar jam 7 ke atas lah gitu. Jam 7 ke atas. Makanya sepi, kita enak janjian kita di situ malam terus. Malam terus di situ. Iya. Nah, di situ sendiri benturannya parah juga. Parah juga, Bang. Kadang dia ada alumni awal benturan kan kita pakai gobang yang gede-gede, Bang. Sisir juga gede sampai anak Sky sendiri saya gergaji tangannya itu. Saya gergaji tangannya dia sendiri. Jatuh apa gimana? Jatuh, dia nangkep pedang saya tarik kan dulu saya pakai gosir ya, Bang, disebut gosir tuh, golok sisir tuh yang kayak es batu gitu, ya. Oh, saya bacok, saya gesek-gesek gini tangannya hampir habis, Bang, sini. Besoknya kan langsung dicari lagi. Gitu. Berarti itu pas ribut di sama SBM yang dekat Yapis ya, dekat Yapis. Sky. Di situ korban banyak dari pihak rival. Banyak dari pihaknya, Bang. Dari pihak kita cuman BR doang pada hilang. Karena gede-gede bawanya susah. Pas dikejar-kejar polisi main lembar-lembarin aja. Oh, pada saat benturan berarti lumayan lama ada polisi datang. Kita benturan hampir sejam, Bang, itu, Bang. Iya, hampir sejam. Posisi kan sepi, jalan juga ditutup sama anak-anak kan buat udah kayak punya jalan sendiri aja itu, mah. Kita janjian di situ maju mundur, akhirnya kan tangkis-tangkisan tuh. Tangkis-tangkisan ada
salah satu dari Sky kan nangis. Siapa itu orangnya? Lupa lagi namanya siapa ya? Lupa saya namanya kalau buat nama ya. Tapi memang dia paling depan. Paling depan tuh, saya ditangkap, tangannya saya gesek itu tangannya, gue gesek, bentar lagi, kasih mundur lagi bang, dicengin. Dia pada keluar baru kita hantam lagi, kita mundur lagi, dia pada keluar kita hantam lagi. Janjian 2 kali itu, malamnya sama Tede. Malamnya sama Tede? Iya, malamnya sama Tede. Nah, terus udah beres dari sama SBM, lu malam ke? Balik lagi ke rumah sakit Salak, tempat nongkrong kita lah gitu. Nongkrong kita ya di Ilap. Nongkrong, minum kan ngobrol-ngobrol akhirnya janjian sama Tede. Sama Tede. Sebelum janjian kita kecolongan duluan malah diserang sama Tede. Gitu. Dia datang ke Ilap? Iya datang ke Ilap, dia malah nyerang ke kita. Ya kan? Malah nyerang ke Ilap. Akhirnya anak-anak juga udah ada persiapan habis beres sama Sky kan dijabanin sama anak-anak depan Ilap. Iya. Terus kayak gitu? Akhirnya ribut di depan Ilap kan. Mental tuh bang, pada mental. Minta janjian lagi di Mancur. Nggak lama kan polisi bubarin lagi polisi. Tetap kita nggak pada kabur, kita standby di situ. Stay di situ. Iya, barang-barang biasalah diumpet-umpetin, umpet-umpetin di mana aja barang-barang, yang penting waktu digerebek situ nggak ada barang bukti aja gitu. Tapi pernah lo digerebek di situ? Sering bang digerebek bang. Sering. Cuman setelah digerebek barang-barang buktinya nggak ada. Karena kan kita juga main cantik juga lah. Iya betul. Belum ada janjian, barang-barang diumpetin dulu. Ya kalau mau jalan baru kita bawa, pegang satu-satu, bagi-bagiin gitu Pak. Berarti zaman lu emang bener-bener sering keributan malam ya? Sering bang, keributan malam. Oh malam bukan sering lagi itu mah. Bahkan yang nongkrong juga nggak nyaman lah bang. Disebut gangster bukan gitu kan, padahal di dalamnya anak-anak sekolah semua. Iya. Cuma dan ada yang naungin nggak? Nggak ada bang yang naungin. Nggak ada, murni. Murni itu gerakan dari kita sendiri. Kita pengen lagi nyari jati diri lah, mau dibawa kemana gitu kan. Makin kesini makin ramai, makin sini makin ramai, kita juga makin ramai bang. Iya. Janjiannya sama Tede mengatasnamakan Tede. Tede mengatasnamakannya. Nah di Tede sendiri berarti gue sempat ngedengar tuh itu viewer lu waktu kelas 2 lu penyerangan ke Bondes. Bondes itu emang udah sering di Bondes. Itu udah janjian apa gimana? Musuh bebuyutan bang. Sama Tede? Iya. Nah Tede sendiri itu punya komunitas juga? Punya dia. Apa namanya? Jadi Bondes apa ya? Bondes Crew? Bondes Crew kalau nggak salah. Bondes Crew. Jadi dibalik daripada ramainya di sini nama sekolahan bang, makanya kita kedepankan lagi nama tongkrongan. Padahal yang pada di dalamnya pada tawuran itu anak-anak sekolah. Pelajar semua gitu, supaya inilah nggak terlalu terlihat gitu sekolahan. Padahal dalamnya sendiri anak-anak STM, kita janjian sama Bondes juga masih anak-anak STM gitu. Anak STM semua. STM 30 itu. Nah di situ sendiri di supportnya barang-barang kayak model-model minuman, kan dari anak SMA gitu. Berarti lu bener-bener bayaran ya? Bilang bayaran enggak, kita kerjasama. Acol. Nih, jadi kalau yang belum tahu nih Wartal itu seperti apa, jadi Wartal itu berdiri di tahun 2019. Sempat gue lulus tuh sempat ngedenger nih di waktu di kota Bogor kayak rame-rame geng motor. Ternyata mereka itu bukan geng motor ya, jauh. Bukan bang. Bukan geng motor, mereka tuh pelajar yang benar-benar menyatu di wadah mangkok tersebut, kemungkinan ditunggangin oleh anak STM tapi dibiayain oleh anak SMA. Nah, gue mau nanya sama lu, anak SMA biasanya nggak pernah mau gabung zamanan gue ya, nggak pernah mau gabung sama anak STM, tapi mereka pada nyamperin lu kenapa? Itu awalnya dari mulut ke mulut abang. Dia janjian nih, Piwan janjian sama Semanda, sama Fitri. Kita diajakin. Awalnya kita diajakin, makin sini saya ngajakin lagi teman. Dari teman ngajakin lagi, Jadi Pak ajak-ajaknya bang. Bayarannya gede. Kayaknya bisa dibilang gitu juga nih kayak ini. Kalau disebut bayar enggak bang ya. Kalau disebut bayaran enggak, cuman kan dulu mayoritasnya anak-anak minum bang, yang penting dapat minuman gitu. Kemungkinan yang gue tanggap bayaran nggak penting, mungkin kebersamaan bang. Kebersamaan yang penting, terus udah gitu dalam arti
solidaritas lah. Solidaritas. Ya, solidaritasnya benar-benar dijaga sama lu ya. Betul, Bang. Mau di situ anak AUD, mau di situ anak KN ngumpul di situ, malah lu narik-narik basis-basis luar untuk nongkrong di situ ya. Betul, Bang. Nah, berarti sering kejadian lah sama SBM, sama TD lu sering. Iya, seringnya. Akhirnya kan kita buat di situ, di tongkrongan juga kan. Di situ banyaknya STM 30. Nah, terbentuklah ILP itu Bang, ILPS, Ikatan Lelaki Petarung Sejati. Ya mungkin mereka yang lain kan itu pengen pada bawa bendera masing-masing gitu. Akhirnya semua yang disatukan di situ di wadah ILP ini semua pada mencar, pada bikin pisah semua. Tapi tetap komunikasi di lapangan mau bentur mau bentrok kayak gimana kita saling komunikasi. Cuman ada beberapa komunitas yang lepas malah benturan sama kita gitu Bang. Nah di situ sendiri yang kata lu dari tongkrongan Hilap sendiri ternyata pada bubar kan? Bubar mah enggak? Bubar enggak? Punya wadah masing-masing, punya tongkrongan masing-masing. Wadah masing-masing. Nah lu sebutin orang-orangnya coba. Yang pertama. Model dulu kan kayak Epi. Ya, kayak Epi sekarang kan di Warta. Ya, Warta. Kayak Galuh di Surken gitu. Ke Badi, BHS, dia bawa BHS, Big Heroes. Yang di Bantar Kemang itu Bang. Oh, itu alumni AUD juga? Alumni AUD juga, Pakuan, Badi. Badi Pakuan yang gemuk-gemuk Bang. Ini kan di situ kita mencar, buatlah masing-masing gitu tongkrongan. Tetap semua namanya ada di ILP. Ketika ada janjian STM, kita ngumpulnya di satu itu. Cuman ada beberapa tongkrongan yang jadi fake sama kita gitu. Tapi kebanyakan peran utamanya dari anak AUD ya? Banyaknya dari anak AUD. Dikasih dorongannya sama anak SMA gitu kan. Kayak barang-barang yang gede gitu kan kita mah nggak pernah bikin Bang. Dikasih barang gede-gede kita pakai. Jadi ibaratnya masih mencari jati diri lah. Betul Bang. Nah, lu sendiri jauh kelas 1 lu ibaratkan masih ikutin lah apa kata kelas 3. Iya. Kelas 2 sendiri kemungkinan lu gak mau ngikutin kelas 3 lah. Enggak Bang. Lu punya jati diri sendiri ini gua nih. Di kelas 2 baru saya tonjolin sama kelas 3 kita 3, nih, iya. Khususnya di Base Jam Bang. Ya udah sekarang gini aja Bang, kita janjian sama TD, kalau nggak sama SBM, yang mental duluan ya berarti itu mah kita nggak usah lihat kakak kelas gitu kan, di kelas 3 sama kelas 2 sendiri supaya kelas satunya ini merespon nih. Jadi karena kan kelas satunya sendiri kasihan banget ditatarnya kan Bang, nggak boleh pulang. Saya kan ngerasain juga kasihan kan, kalau zaman saya waktu kelas 2 malah sama adik kelas malah saya agak renggang, kasihan karena dari pagi sampai malam kita juga mikir belum makan, pengen ngerokok, kali ini pada ngerokok aja ngumpet-ngumpet. Join nih, satu rokok nih, muter Bang, muter jadi semua ngerasain. Kalau zaman saya mos-mosan kan nggak ngerasain sama sekali gitu. Pahit lah. Makin sini kan saya ngerasain yang mos-mosan nih rokok satu tapi pakai muter. Cuma kita jaga kebersamaan. Betul. Nah, terus udah gitu di waktu lu kelas 2, jatuhnya kan lu kan yang kata lu cerita yang anak sekai kena lu gergaji tangannya. Itu ada tuntutan? Kalau tuntutan nggak ada Bang, cuman rame. Kalau dulu masih enak Bang, kita perang juga nggak ada tuntutan atau gimana gitu. Banyak korban, jarang ada tuntutan gitu. Beda dengan masanya Bang, gitu Bang. Nah, di waktu lu kelas 2 sendiri, lu pernah kena? Kelas 2 sendiri alhamdulillah belum ada yang kena Bang. Belum pernah kena. Masih ngeles. Agak kancil sedikit Bang. Nah, lu kan pasti kalau di waktu lu kelas 2 nih, lu kelas 3-nya lu punya peran yang benar-benar punya power yang kuat kalau kata gue ya. Jatuhnya lu kelas 3, wah gue enak nih. Nggak terlalu natar ke kelas 1 Bang kalau gitu. Nggak galak kalau kelas 1? Nggak galak. Yang penting kita gimana caranya kita bareng-barengan perang. Yang penting jangan ada yang ninggalin, kita lagi bentrok jangan ditinggalin. Teman. Nah di waktu lu kelas 3 sendiri nih, yang menurut lu musuh yang agak alot? Sky sih Bang ya. Sky sendiri yang masih agak alot. Nah, lu sering ketemu sama? Sering ketemunya sama SBM di Jambu. SBM di Jambu. Tapi kalau misalnya Sky sendiri ada perlawanan kali ya? Nggak ada perlawanan. Nah lu pernah di waktu kelas 3 benar-benar ngerasa diri lu, wah ini orang nih satu nih yang konyol ini nih. Iya. Ada tuh orang anak Sky Bang tuh yang dibacokin ngembal terus. Siapa? Bacokin ngembal terus ada namanya kan. Harus disebut. Bacokin ngembal Bang, bacokin ngembal. Akhirnya dia bacokin lagi kita gitu kan, bacokin lagi.
Kita bacokin lagi, digulung sampai digulung sama beberapa orang, nggak kenapa-napa itu orang kan. Akhirnya kan kita kan pada lari duluan bang, pada lari karena buset ini orang. Itu kejadian di mana? Lihat di Jambu bang. Di Jambu Sama Sky. Terus? Di Jambu sama Sky. Akhirnya dia balikin itu waktu dibacokin kita pakai celurit dulu, pakai celurit sama pedang kecil nih, sama rekan juga pedang kecil, sama bikin dari seng bang. Dari seng kita bikin gergaji model sisir, bawa taruh sini, yang penting bawa ke sini. Sekolah nggak pernah bawa buku, bawanya sajam gitu terus. Ya. Terus di situ kita bentrok sama Sky, bacokin juga nggak kuat kan, akhirnya kita lari bang, kita lari mundur, kita cari titik lemah gitu, cari titik lemah. Oh besok kita janjiin lagi, ketemu kita bacok gitu kan. Ketemu lagi besok? Belum ketemu, akhirnya ketemu kita pulang sekolah sore tuh, kondisi sore bang. Karena semua masuknya sore, pulangnya sore semua. Dari AUT tuh nge-BM itu, jalan kaki nge-BM sampai Polsek, itu sampai pom bensin, dari pom bensin jalan sampai Jambu. Jalan sampai Jambu. Ketemu sama SBM di situ. Dibacokin juga di situ, tapi mereka mental. Tapi mereka mental kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita albes di situ bang. Albes di situ. Iya langsung jalan ke Cibinong. Nah di waktu itu pernah ada keributan benar-benar janjian albes gede-gedean? Janjian albes gede-gedean di yang saya rasain di AUT mah janjian albes gede-gedean cuman di ini bang, di Depok. Di Depok. Yang Ganesha itu. Yang Ganesha. Yang benar-benar ada yang kena itu kan? Ada yang kena sama mos-mosan kita sama SBM di Lewiliang tuh di depan terminal. Ada yang bawain SBM Lewiliang tuh, saya kelekin bang, saya bacokin, dibacokin sama anak-anak nggak kenapa-napa. Sama lu? Dibacokin sama anak nggak kenapa-napa, saya mundur lari ke kanan, saya kelekin, saya bacokin tuh. Pagi-paginya kan kita pulang dari nanggung tuh, dari alumni, dari kelas 3 Supri kan gini, dibagi jadi 2 bang, Pagi-paginya kita dipantekin sama bastard yang malam saya bacokin lagi. Berdua saya turun di angkot tuh dipantekin. Lu berdua? Di stop angkot. Tapi lu turun? Kita turun. Gear udah ada di sini sama Wibi kan. Gear udah di sini, kita dipantekin sama Wibi. Ini gimana Wib? Udah sikat aja. Bentar Supri ke sini. Sama Supri kan mereka pada takut. Ternyata itu yang ngebagi, yang mantekin kita di jalan itu yang semalam dibacokin. Malu. Ada banyak perbanan dong. Perbanan dia cuma sedikit bang, perbanan cuma sedikit. Terus semalam kata kakak kelas itu yang semalam dibacokin sama lu pada tuh abis itu dibacokin sama anak-anak nggak kenapa-napa, dia pakai sisir kan. Kita lari, saya kelekin aja langsung dari kanan sebacokin itu kepalanya kan. Akhirnya dia mental, nggak lama polisi lagi gitu, lari lagi, bubar lagi. Malah pagi-paginya malah dipantekin sama dia. Berarti lu ngalong gitu di lewe ya? Iya, ngalong di lewe ya. Gitu. Nah Jauh, kemungkinan kelas 3 sendiri nih, kelulusan kemana? Kelulusan saya di Cilengsi bang. Cilengsi? Kelulusan di AUT ke Cilengsi saya. Cilengsi, itu ya. Semua ke Cilengsi. Nah ada cerita yang menarik di Cilengsi? Oh sangat menarik di Cilengsi mah bang. Gimana nih? Terakhir sekolah tuh lulusan bener-bener lulusan bang. Udah niat aja. Udah niat bener-bener itu. Dari ujung ke ujung jalan udah saking capeknya kan. Akhirnya dibubarin tuh, ketemu sama masa di Kedep bang. Masa di Kedep. Masa Kedep lah? Iya masa Kedep tuh ada satu orang udah kayak Jackie Chan bang, dipukulin sama anak-anak, ngelawan terus kan. Akhirnya saya dapat balok gede, saya bagelin itu. Ternyata kan orang ngaruh di situ bang. Oh, akhirnya iya, yang ngaruh di situ saya bagelin pakai balok. Anak-anak lari, sebagian nggak tembus. Kata alumni kan, lu ribut di sini, jalur sini. Kalau lu nggak tembus, lu mati di sini pokoknya. Kan kita kan, saking ini kita hantem aja dulu. Hantem, yang penting kita bisa ngelewat di lokasi yang dihadang sama warga. Terus warga juga nggak mau ini, akhirnya kita ambil balok, salah satunya tuh premannya
kita hantemin pakai balok bang. Kena jatuh. Jatuh, berdiri lagi, sampai lari dia masuk ke gang, saya balokin lagi terus. Akhirnya semua tukang dagang pada keluar, pada pegang peso. Yang lain yang di belakang kan jadi nggak tembus. Sebagian tembus. Saya, Badi, Epi, tembus. Kita ngadepin SBM. Ribut loh. Sempet ribut mental SBM, cuman kita kalahnya pas bom meletok bang. Depan pom bensin. Depan pom bensin banget, tuh bom meletok depan muka banget bang. Buar langsung. Anak langsung bubar. Langsung bubar, bom meletok. Kita nyari barang juga masih ada di tuan rumah di Cilengsi. Belum lengkap. Jadi sebagian anak-anak masih ada di belakang. Dihalang sama warga yang kena pukul. Kita jatuhnya rombongan saya Epi sama Badi Pakuan itu udah dibentrok sama SBM duluan. Cuman buat kesininya kan masih banyak warga juga bang. Akhirnya mau nggak mau kita gimana caranya ributin dulu sama SBM, kita nggak kuat. Satu dari BR belum ada, nggak siap, posisi kita juga sedikit. Akhirnya kita kalah set lah. Ada alumni juga. Begitu alumni bawa motor sendiri bang. Saya mau numpang buat ini, nggak boleh saya. Suruh bareng sama yang lain. Lu enak amat teman lu sendiri. Temen lu pada kesiksa, lu mau naik motor ditinggalin sih sama alumni. Akhirnya kita nyetop truk pasir. Truk pasir. Saya sama adik kelas naik ke truk pasir. Gali pasir bang, mau nggak mau kan di truk. Gali pasir, tutupin ke sisa muka doang segini pasir, saya tutupin pasir doang. Itu biar apa? Kalau kita ngelewat ke sana kan itu masa udah pada pegang bensin, megang balok, takutnya kita ngelewat ke situ lagi, ke sana SBM, ke sini masa banyak, ke sini juga masa lagi, mau nggak mau kita nyetop truk bang. Truk. Akhirnya pasir masukin ke badan, kita nunggu segini sampai cerita dari adik kelas juga, kasihan bang, saya kasihan orang tua saya, apalagi saya baru lulus masa saya dipukulin. Saya bilang gitu kan, udah lu diem aja, yang penting kita lolos dulu. Akhirnya dengan waktu itu kan kini kita lolos di masa ya. Dari atas loteng ibu-ibu teriak, itu ada di atas truk, ada di atas truk. Kita pada lompat sama saya, Epi sama yang lain. Berarti posisi macet itu. Posisi macet cuman posisinya udah ngelewat dari komplotan masa. Agak jauh, lumayan bang. Sekitar 50 meter. Masa ngejar, kita turun lompat dari truk tinggi. Lalu loncat. Langsung pada loncat kita lari terus kan, saking takutnya dikejar sama warga bang, sama masa juga. Speed tuh. Ada kali kita lompat ke kali. Berapa orang itu? Ingat lu berapa orang? Pokoknya saya sisa tidur di tong sampah, sisa bertiga bang. Di tong sampah? Iya. Saya lompat ke kali, jalan itu di Cilengsi. Akhirnya nemu kayak pembuangan sampah bang. Saya tidur dari jam 2 itu sampai jam 5 sama si Epi tidur di tong sampah. Nah, yang lainnya? Yang lain kan ada yang ketangkep sama warga, ada yang ketangkep sama polisi. Kita gimana caranya kita lari lah, ajar itu anak-anak juga lari, ada yang ke sana, ada yang ke sini, udah nggak kondusif gitu kan. Kita lari pada akhirnya ketemu tong sampah, kita istirahat di tong sampah, saking capeknya kita capek. Dari pagi sampai tengah malam jalan ke sana ke sini, nggak ada kejelasan, perang juga, sekalinya ketemu. Udah daripada mati sama warga, mending tidur di tong sampah aja. Kita nikmatin tidur di tong sampah. Sampai pagi-pagi handphone juga mati, kita mau komunikasi susah kan. Pagi-pagi itu mau nggak mau ya udah kita nyarter mobil aja. Sisa berempat. Itu mobil aja, yang satu kan dia pulang sendiri tuh, yang satu adik kelas. Kita saya Epi sama siapa tuh satu lagi tuh, sama anak-anak haram. Anak haram tuh. Angkatan lu apa? Angkatan kita. Sama angkatan kita dari haram kan. Nyalter angkot.
karena SBM masih banyak di depan. Itu pagi masih banyak. Masih banyak sampai pagi bang. SBM itu di Cagak. Lihat berarti ya? Iya di Cagak masih banyak. Cagak, ya. Kita pulang sama Epi buka baju, oke, kita dalam-dalam di angkot tuh nyelter angkot. Ditutupin angkot. Iya. Yang lain udah pada nggak adain, punya yang lain pada kena kan. Berarti kelulusan itu bener-bener lucu ya? Kelulusan itu bener-bener itu mah. Akhir sekolah bener-bener akhir sekolah. Iya. Kalau nggak lolos di situ ya kita urusannya kita kalau nggak masuk polisi kita digulung sama warga. Gimana caranya deh kita bisa lolos gitu bang. Bener ya, disebut catatan akhir sekolah tuh benar-benar kayak gini nih. Epi tapi gak cerita lo sama gua. Dibuka Pi bahasanya Pi sama Jawa. Susah senang bersama Pi. Berarti lu bener-bener di waktu di out juga lu sama Epi memang udah sering ya? Oh dari terbentuknya di Ilap itu kita bentuk semua. Saya kayak gimana, saya dibacokin, Epi bantuin, Epi dibacokin, kita bantuin gitu. Kita jadi kalau bilang duet, jadi bilang duet. Yeah. Kalau bilang enggak, ya enggak, karena kan enggak tiap kita bentrok barengan terus sama Epi gitu bang. Cuman ibaratkan dia benar-benar teman yang solid lah buat lu ya. Iya. Solid ya. Jadi kalau saya ada apa-apa gitu enggak ditinggalin. Begitupun Epi. Kalau Epi ada apa-apa dibacokin, kita nggak pernah tinggalin gitu. Yang penting kita bareng-bareng aja. Mau dibacokin bareng-bareng gitu bang. Nah lu sendiri nih berarti sama Epi memang historinya lulus bareng ya? Lulus bareng bang. Ya. Berarti dari dulu pun terbentuknya Wartal sendiri, lu udah jalan sama Epi ya ibaratnya berarti kenal dekat-dekat sama Epi kelas 2 ya? Dekat-dekat sama Epi kelas 2, ya? Mau naik kelas 2 ini. Nah, kelas 2, kelulusan bareng-bareng ke sono, wah susah senang lo rasain senang lah ya. Bang sama dia. Nah, lulus lah lo nih di AUD. Nah, beres lulus semakin menjadi apa semakin jadi Bang. Jadi lagi. Semakin jadi. Karena masih bingung Bang. Lulus sekolah mau gimana ini? Kerja juga susah kan. Lulus sekolah akhirnya timbul lagi, warawiri lagi, ngumpul lagi. Janjian lagi sama ini sampai terakhir kita janjian sama TD sama Borces di Cimanggu Bang, Bali. Itu udah lulus belum? Udah lulus Bang. Udah lulus. Anak TD-nya juga udah lulus. Udah sebagian ada yang lulus, sebagian ada yang enggak. Ada yang enggak. Oh, saya bilangnya kan belum lulus sama mereka, saya bilangnya belum lulus jadi gitu Bang. Ini kita janjian beres bentrok di situ, salah satu dari kita kan ada yang diamanin tuh Bang. Sama pemerintahan gitu, sama kita cuman kan minta bantu supaya teman-teman itu dikeluarin gimana caranya, sampai tembakan berapa kali juga sama kita nggak didengar, saking solidnya kita Bang ya, saking solid ya, masalah tembakan atau gimana yang lain-lain kita hiraukan dulu, yang penting teman kita nih yang ada di truk keluar dulu, kita bareng di situ posisi berapa ratus motor itu Bang. Ribuan orang Bang. Ribuan orang kita gabungan semua itu. Alumni semua dari SMA mana-mana semua ada di situ semua. Itu terakhir itu terakhir Bang. Terakhir itu. Nah, terus? Ya kan? Terakhir akhirnya kita minta bantu coba rekan kita dikeluarkan. Setelah rekan kita dikeluarkan kan teman-teman makin banyak Bang. Itu salah satu truk itu dihancurin Bang. Hancur truk? Iya. Truk apa? Adalah gue sempet dengar beritanya soalnya. Sempet itu kan viral juga, viral itu di pemerintahan, di semua instansi juga. Semua instansi ya betul. Viral juga Bang, itu mungkin kesalahan dulu ya. Sebelum kita jadi sekarang lah Bang, masih mencari jati diri gitu. Akhirnya saya bilang jangan. Dihancurin. Iya, truk dibawa sama anak-anak, udah gitu kuncinya diambil, kunci dibuang, truknya dihancurin. Akhirnya saking kita peduli sama teman sendiri supaya teman itu sendiri keluar, gimana caranya kan, kita banyak gini, ya mau nggak mau kita lawan gitu Bang. Kita lawan, bukan berarti kita ngelawan ibaratkan saya culang mereka mau atau gimana, kita cuman pengen nunjukin solidaritas kita, teman-teman kayak kita gitu Bang. Setelah itu kan akhirnya mencar, setelah kejadian itu mencar, nggak lama kan
saya masuk pesantren. Nah ini sempet rame juga ini. Itu di tahun 2000 berapa itu? 2014 bang. 2014. Lu baru lulus banget ya? Baru lulus banget, berapa minggu baru lulus gitu. Ya. Iya. Makanya gue sempet ngeliat dia masuk koran juga. Masuk koran, foto saya dipajang di mana-mana, foto saya pajang mana-mana, DPO ya. Out ya jatuhnya. Gangster sama anak STM bang. STM ya. Gangster sama Sampai STM. masukin Kopaja itu, bukan Kopaja, truk ya. Truk gitu bang. Hancurin gitu. Hancur itu. Akhirnya kan penyesalnya kesini sendiri gitu bang. Kita yang ngerasain. Iya, Masa-masa benar-benar loyalitas sama teman-teman gitu. Banget, ya. Nah pada saat itu berarti anak-anak jatuhnya berarti ini ya, pecah kemana-mana. Pecah kemana-mana. Akhirnya kan di situ saya juga nggak mau bawa-bawa yang lain gitu. Akhirnya saya telan sendiri gitu. Lu pasang badan? Pasang badan sendiri sampai di mana saya dipukulin tuh mau di-move terus sampai suruh ngaku siapa aja orangnya. Ribuan orang pak, saya nggak tahu gitu kan. Ribuan orang saya nggak tahu. Saya mau dipukulin mau gimana. Saya udah terima bang. Kalaupun saya nasib saya harus selesai di sini nggak jadi masalah gitu. Cuma masih banyak cerita-cerita setelah itu gitu bang. Akhirnya udah beres itu, saya ngerasain kan di dalam kayak gimana. Kita tunggu dari teman-teman juga, dari adik-adik kelas, alhamdulillah pada nengokin adik-adik kelas gitu. Akhirnya kita tapi di dalam sekitar 3 bulan lebih bang. 3 bulan lebih. Mau 4 bulan. Setelah selesai pesantren, ikhtikat baik saya sendiri, saya juga mikir juga kan ke depannya mau sampai kapan kita kayak begini kan. Akhirnya saya ikhtikat baik sendiri buat meminta maaf sama instansi tersebut gitu. Instansi pemerintahan ya. ya. Pemerintahan. Dan pada akhirnya saya pun direkrut bang. Dipekerjakan. Tapi enak juga ya. Iya makanya jadi saya yang malu sendiri jadinya. Sampai setelah itu anak-anak malah ketawa sendiri, ujungnya malah pada ketawa-ketawa. Nah lu gawe berapa lama itu? Gawe hampir 2 tahun bang. 2 tahun? Iya. Di instansi pemerintahan? Iya, hampir 2 tahun jadi kita rekrut teman-teman nih yang satunya disebut di gangster-gangster. Biar saya tunjukin sama pemerintahan juga supaya gangster-gangster ini di Bogor ini nggak ada loh. Ini semua murni pelajar-pelajar yang masih mencari jati diri gitu bang. Ya, jati diri seperti apa? Bahwa kita bentuk suatu wadah komunitas ini yang disebut bukan gangster atau geng motor dan lain-lain gitu bang. Melainkan itu semua isinya pelajar semua. Yang masih mencari jati diri gitu bang. Setelah itu kita satukan teman-teman juga, tapi tetap yang masih tawuran kita warawiri masih tawuran warawiri masih aja. Iya, kita coba sabar gitu. Akhirnya coba sabar kesini malah kepancing lagi, malah ikut-ikutan lagi begitu udah mau sadar malah kejadian ada di saya sendiri waktu kejadian itu kan. Gitu bang. Nah ujung-ujungnya lu pun dipekerjakan juga ya. Iya bang. Dalam arti santren lah ya. Iya. Memang sempet ramai juga itu di media inilah sosial, di media-media lainnya untuk di pemerintahan Kota Bogor pada saat penyerangan itu ya, pemerintah itu sempat ramai, ternyata lu ya salah satunya nih ya. Salah satunya. Tapi yang gua salut sama Jawa, dia masang badan. Dia sendiri tanpa melibatkan teman-teman. Kenapa lu padahal tinggal bilang Jawa, orangnya si A, si B, si C. Kenapa lu nggak bisa ngomong kayak gitu? Nah saya nggak mau bang, nggak mau sampai teman-teman saya sendiri ngerasain kondisinya kayak saya sendiri udah namanya dipukulin, biar saya telan sendiri, teman-teman saya jangan ngerasain lah. Bilang semua yang ikut, lu kasih tahu anak-anak suruh cabut dulu, biar gua di sini sendiri. Cuman gua minta bantu prosesnya gua di dalam kayak gimana, minta bantu kan. Akhirnya mereka pada ngerti juga kan, alhamdulillah. Sebagian ada yang ngerti, namanya teman bang ya. Iya betul. Ada yang pro sama kita, ada yang enggak sama kita gitu. Berarti di waktu masa-masanya gelap ya? Korban banyak ya? Korban banyak bang.
korban dari luar yang kata lu orang nongkrong, terkadang gerah juga ngeliat lu pada kan? Iya, sampai nggak ada yang nongkrong sedikit lebih dari 5 orang, udah kita bajak semua nih. Apa uang yang kita mintain, lagi pada minumannya kita ambilin, padahal kita yang minum sendiri gitu. Lagi kita yang minum sendiri, lagi pada minum. Pokoknya yang nongkrong kita sapuin aja. Semuanya iya. rata-rata ya. Aduh, zamannya itu Bang. Zaman jahiliyah. Zaman negara api menyerang. Kalau dulu anak-anak bilang zaman negara api menyerang. Nah, benar juga nih. Berarti lu nyambung juga ya sama cerita-cerita zaman lu nih. Epi cerita di Cas. Emang dia sempat Epi kena pun waktu itu lu ada berarti ya? Ada Bang. Ada ya? Saat janjian sama Tede itu, sama ya? di Bondes. Di Bondes ya. Cuman pada saat kejadian Epi dihantam sama alumni itu kan. Epi sampai kena luka kayak gitu. Kita lagi mau bentrok sama yang lain. Oh, jadi kita dapat monitor Epi kena. Agak pisah jaraknya. Agak pisah, jadi mencar sebagian di Bondes, sebagian kita jalan di arah Curug. Oh. Di Curug ini apa? Yasmin Bang. Yasmin. Oh itu tuh di situ nggak nyatu ya? Iya, di situ posisi nggak nyatu, makanya kita miskomunikasi sampai banyak korban dari kita gitu Bang. Yang korban tuh ada 2 orang Bang itu, Epi sama anak-anak SMA-nya juga satu, ya kan. Lumayan lah kepalanya juga, cuman yang paling parah di situ posisi Epi. Gitu. Ya. Nah, lu sendiri pernah korban? Kita juga pernah korban Bang. Waktu kejadian di Yasmin. Oh lu? Ya di Yasmin, di Curug lah. Di Curug. Cijahe, kurang lebih di Cijahe. Kita baru turun di motor langsung kehantam Bang. Lu turun di motor dihantam? Turun motor langsung dihantam Bang. Kepala lu? Pas kena kepala, kesapat lah kalau nggak kesapat nih. Iya. Ini dari kulit, kesapat, turun. Sampai muka semua darah semua, kata anak-anak. Tahan dulu si Jawa, bawa dulu ke rumah sakit, jangan dulu sampai saya ngamuk, jangan kan. Biarin dulu, dia mau kayak gimana. Akhirnya dia nyerang lagi, saya ambil sikap push up Bang. Push up sambil dibacokin, beres dia bacokin, saya ngambil pedang, saya balikin lagi gitu. Sampai ke dalam Cijahe. Kabur sampai dalam. Kabur Bang sampai dalam-dalam ya, Cijahe. Lu konyol juga nih. Lu dibacokin tapi lu sambil push up. Ambil push up, saking keselnya Bang, saya turun di motor, baru turun saya langsung kena sabat depan muka banget gitu. Kan? Maksudnya saya turun dulu, siap-siap dulu lah. Akhirnya saya ambil kapus, saya push up, dibacokin, beres saya dibacokin, gantian saya lawan dia kan. Akhirnya dia tarik mundur, masuk dalam Cijahe semua. Dalam Cijahe, anak-anak langsung tarik saya bawa ke 24 jam Bang. Bawa 24 jam depan awet Bang. Depan awet. Di Asia tuh. Posisi lagi dijahit sambil bercanda teman-teman. Nggak lama ada yang nyerang ke situ, tahu kita lokasi anak-anak ada di situ, kita diserang lagi. Lu diserang lagi? Sama yang lain, diserang lagi sama yang lain. Posisi lagi dijahit nih sama teman-teman, kita sampai sempat kabur ngambil barang dulu, ributin dulu, baru dijahit lagi, lanjut dijahit. Nah itu dokternya gimana? Dokter juga sampai bingung, sampai kelabakan. Gimana lagi Dok, teman-teman diserang, mungkin kita kabur dulu kan, kita bilangnya sama dokter alasannya kabur, padahal kita ngeladenin dulu di depan gitu Bang. Jahitan belum beres, masih pada berdarah, sempat ngeributin dulu. Ributin dulu lagi, setelah dia udah pada kabur, baru saya masuk lagi di 24 jam dijahit lagi gitu Bang. Padahal nggak perlu dijahit, cuman dorongan dari teman-teman jahit dulu daripada kenapa-napa gitu, soalnya darahnya nggak berhenti. Akhirnya mau nggak mau ikutin apa kata teman-teman, kita ngalah buat dijahit gitu. Posisi dijahit masih diserang lagi. Berarti itu benar-benar ini ya, ributnya nggak ada habisnya lu ya? Nggak ada habisnya Bang, itu tiap malam Sabtu, malam Minggu udah pasti. Udah jelas itu ya? Kita jalan terus. Untuk patroli sendiri di pemerintahan Kota Bogor gimana? Patroli itu kan semenjaknya adanya penyerangan itu yang truknya dihancurin itu kan. Makanya semua instansi model yang lain itu buat patroli Kota Bogor Raja, Kota Bogor kan. Pada akhirnya kan aturan main kita malam Minggu
malam Sabtu, malam Minggu, itu malam Sabtu, malam Minggu Sepi. razia gabungan terus gitu. Tetap ada razia, tetap kita keluar bang. Keluar. Iya, razia lagi ke arah Ciawi, kita perang di arah Jalan Baru. Razia di jalan ke arah Jalan Baru, kita perang lagi ke arah Ciawi, digocek-gocek terus bang. Nah terus udah gitu jauh, udah kejadian kayak gitu, lu pernah belum dituntut sama orang? Pernah bang dituntut sama orang kali-kalinya gitu. Cuman beres lah bang. Beres masalah. Setelah janjian disurkan, janjian disurkan, akhirnya ada dari pihak surkan jebol kan bang. Saya kabur lah, kabur buat Amanin lah. amanin. Setelah sebulan, saya kabur sebulan, nggak ketemu anak-anak gitu kan. Nongol lagi, saya muncul lagi gitu. Setiap ada korban, saya berangkat lagi. Setiap ada korban, saya berangkat lagi gitu bang. Berarti korban lu udah terlalu banyak ya? Pada akhirnya kan nimpa ke saya sendiri. Ya intinya mah kalau misalkan di Kota Bogor itu ada kejadian apa-apa, kemungkinan lu yang dicomot. Pasti bang. Ya kan? Pasti. Lu yang dicomot duluan. Pasti. Ya? Udah terlalu sering juga lu dicomot apa gimana? Kalau buat dicomot, kalau posisinya saya nggak ada sih nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Ya. Cuman saya bicara apa adanya. Posisi saya lagi tidur atau lagi gimana gitu. Tapi pernah ada kejadian lucu lu nggak ikut-ikutan tapi buser-buser datang? Sering bang. Sering gitu? Sering. Kejadian yang di Ahmad Yani, saya tidur, mertua juga ada semua kan. Tiba-tiba saya pulang kerja, tiba-tiba langsung disergap. Tiba-tiba disergap. Akhirnya kan minta info siapa malam, sangkanya saya yang ikut tawuran gitu. Padahal saya udah lama, ini udah vakum, udah nggak ikut di dunia seperti itu gitu kan. Tapi tetap Masih ada aja ya? ada aja nama kita yang keluar, yang dibawa-bawa di luar sana gitu Pak. Iya. Terkadang gitu ya, kita ibaratkan udah mulai agak, memang udah nggak mau lah gue ikut-ikutan kayak gitu-gituan lagi ya. Iya. Tapi masih ada aja ya, yang ibaratkan datang ke rumah, ngetok-ngetok pintu, udah berarti comot dulu nih, kayak biangnya ini nih. Iya, jadi masa lalu dulu tuh walaupun udah Data hitam lu masih ada. gitu Bang. Oke lah, kemungkinan gue ngobrol-ngobrol sama Jawa sebenarnya banyak ini. Ntar kita dudukin sama Epi nih, sama Epi sama Badi ya. Iya, betul. Yang tidur di Ewi Bari. Tidur di tong sampah. Sampah lucu juga nih. Gini Jauh, lu ada pesan-pesan gak Jauh? Mungkin kadang kan sifat orang gini, udah lulus, yang dulunya jadi korban lu sampai sekarang tuh masih nggak nerima kan? Ada aja kemungkinan di waktu lu sekarang di sini channel CAS nih, channel sekolah, mungkin dia ntar bisa ngeliat lu ya, lu minta maaf ke mereka semua. Ya. Kemungkinan yang pernah lu sakitin lah ataupun Betul Bang. oh, lu kan joli banget nih. Menyakiti terus. Menyakiti. Mungkin ada lu bahasa-bahasa yang mau lu sampein. Ya. Jadi buat teman-teman angkatan saya kan atau yang lain gitu. Saya sendiri pribadi, kalaupun saya dulu banyak salah, saya meminta maaf kepada rekan-rekan semua gitu. Pastilah semua orang punya masa lalu, dan masa lalu itu bakal kita jadikan sebagai panutan untuk ke depan gitu. Apalagi? Mungkin gitu aja Bang. Atau jadi masa lalu yang pernah ada dari Jawa dan teman-temannya nggak mungkin diulang lagi Jawa ya. Betul Bang. Sekarang udah punya anak. Udah punya anak, alhamdulillah. Anak, istri. Udah anak ada. Udah dua. Anak udah dua. Anak udah dua. Jadi berpikirnya sekarang, oh gimana caranya menghasilkan uang lah ya. Menghasilkan uang, gimana caranya ngebahagiain mereka yang ada di rumah, yang nunggu kita, gitu, menanti kita di rumah Bang gitu. Kita mungkin punya masa lalu yang kelam, semua juga laki-laki punya masa lalu, semua manusia punya masa lalu. Cuman sekarang gimana caranya untuk kita buat menyusun masa depan kita supaya lebih baik gitu Bang. Jangan sampai kan anak-anak saya amit-amit gitu kan, sampai ikutin lah jejaknya orang tuanya kayak gimana, jangan sampai gitu Bang. Cukup saya yang ngerasain pengalaman semua gitu Bang. Ya mungkin
kilas dari Jawa out tahun 2014 ya Jawa. 14 Bang. Berdirinya Hilop diceritain sama Jawa adanya di tahun 2009 ya. Iya. Rame-ramenya di tahun 2013-14. Nah, itu disebutnya bukan geng motor ya Jawa ya berarti. Betul, ya. Bang. Itu disebutnya hanya komunitas pelajar, tapi pelajar. dari STM sama SMA bergabung di Bergabung, situ Bang. semua. Nah, intinya mah masih mencari jati diri lah. Betul Bang. Kemungkinan sih Jawa sendiri di sini ada rasa penyesalan ya Jawa ya. Banyak Bang. Yang tadi kata Jawa ngerasa, wah jangan sampailah yang dulu ibaratkan ntar kena ke anak-anak kita lah, dalam arti kan udah berumah tangga lah ya Jawa ya. Betul. Ya kemungkinan gitu ya Jawa ya. Iya, Bang. Mungkin suatu saat bisa silaturahmi lagi, bisa duduk bareng lagi sama anak-anak. Siap. Siap Bang. Terima kasih banyak Jawa. Siap Bang.